saya mengawali dengan kata-kata Pak Jindar Tamimi. Pak Jindar Tamimi itu mengatakan begini: jika engkau masuk dan bergabung di Muhammadiyah tanpa memahami Islam yang sebenar-benarnya, maka engkau akan menjumpai Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi. Tetapi jika engkau bergabung dengan Muhammadiyah dengan mengawali memahami Islam yang sebenar-benarnya, maka engkau akan mendapati Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan. Ada dua terminologi yang sangat berbeda. Yang pertama, dia hanya disebut sebagai organisasi, sedangkan kata yang lebih dalam, yang kedua, itu disebut sebagai gerakan. Tadi kalau mau memahami Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan, syaratnya apa tadi? Memahami Islam yang sebenar-benarnya. Kalau ini tanpa harus memahami Islam yang sebenarnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu kelompok yang mana? Berusaha yang ini atau masih sebatas yang ini? Berarti yang ini ya? Oh, yang sini. Baik. Nanti kita uji apa benar. Oke. Oh, ini dulu. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-katanya Pak Jindar Tamimi. Nah, kemudian begini, Bapak sekalian, saya tanya, siapa di antara panjenengan yang mu'alaf Muhammadiyah? Kenal Muhammadiyahnya belum lama, menjadi Muhammadiyah gara-gara kerja di sini. Kuliah di Muhammadiyah. Oh, kuliah di Muhammadiyah. Tidak punya background Muhammadiyah? Tidak. Setelah kuliah di Muhammadiyah, maka jadilah Muhammadiyah. Oke. Memang orang menjadi Muhammadiyah itu bisa macam-macam. Satu ya, ada faktor proses perkaderan. Di antaranya ini, ada faktor keturunan, ada faktor karena dia bekerja. Bahkan ada yang menarik gara-gara mendapatkan jodoh dengan orang Muhammadiyah, maka jadilah Muhammadiyah. Bahkan ada juga yang menjadi Muhammadiyah itu karena suasana tak terduga. Misalnya, Anda mengadakan kegiatan tabligh apa gede banget, orang-orang di sini semuanya ngumpul ribuan orang, terus ada orang lewat, kok menarik apa? Gabung, lama-lama seneng. Apakah ada hal semacam itu? Ada, suasana tak terduga. Jadi macam-macam ya. Tadi ada yang gara-gara sekolah, misalnya. Kalau saya ini termasuk yang dari sini. Saya termasuk menjadi Muhammadiyah keturunan. Bapak saya ini ketua PDM Lampung Timur, ibu saya tokoh Aisyah. Jadi saya begitu lahir itu nggak nangis, langsung nyanyi lagu Sang Surya. Karena memang ya mungkin yang genrenya kayak saya tidak banyak ya, tidak banyak. Sudah begitu TK-nya di Muhammadiyah, TK Aisyah maksudnya. MTS-nya Muhammadiyah, MA Muhammadiyah, S1-nya U5, S2-nya UMY. Jadi nyaris saya ini tidak pernah sekolah dalam negeri, semuanya di luar negeri. Kalau saya sampai nggak Muhammadiyah itu asli kafir banget. Iya kan? Tapi kan yang senasib dengan saya kan tidak banyak. Ada yang karena awalnya bekerja, lalu diajak Baitul Arqam, diajak Darul Arqam, lalu didelegasikan suruh aktif di ranting tertentu, maka lama-lama kemudian menikmati menjadi Muhammadiyah. Kan ada yang seperti itu. Ada yang nggak sengaja berjodoh, ternyata suaminya itu punya NBM, taunya setelah nikah.
juga akhirnya lama-lama dia menjadi Muhammadiyah. Tetapi keywordnya saya ambil dari kata Pak Jindar Tamim. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang merasa di rumah minoritas? Ada Muhammadiyah, lingkungannya bukan Iya, maksudnya lingkungannya bukan Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah, jenengan minoritas. Malah bisa dibilang kayak di buku saya sendiri. Oke, ada yang lain? Woi, banyak. Minoritas juga. Minoritas. Kebanyakan minoritas juga. Oke. Kalau yang mayoritas berapa orang? Yang mayoritas 1, 2, 3, hanya 3 orang. Berarti ini luar biasa. Luar biasa. Sekarang kalau ada yang bilang gini, wah di tempat saya ini masyarakatnya sulit karena kami ini minoritas, mayoritasnya adalah mereka. Pertanyaan saya sederhana, di mana Muhammadiyah menjadi mayoritas? Nggak ada. Anda mau jawab di Jogja? Kae ini pemilu sing menang Golkar. Bukan partainya Muhammadiyah. Coba Purworejo yang menang siapa? Golkar. Merah. Iya kan? Solo yang punya UMS yang megah seperti itu yang menang PDI. Jadi tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu mayoritas. Justru yang menarik karena kita itu minoritas. Anda bayangkan, ini namanya Kecamatan Bayan. Anda bayangkan berapa total penduduk Bayan? Berapa Ustaz? Kira-kira? Ada 100.000? Kalau Purworejo 600.000. Purworejo 600.000. Oke. Jumlah pemilih. Iya. Kita anggap sekecamatan Bayan ini kira-kira orang 50.000 kan? Kenapa Anda menjadi istimewa? Karena dari 50.000 itu yang ikut Darul Arqam hanya ini. Coba kalau 50.000 itu ikut Darul Arqam semua, Anda itu nggak kelihatan. Kenapa mereka nggak ikut Darul Arqam? Pertanyaannya itu, jawabannya apa? Bukan, karena jenengan tidak pernah ngajar. Tadi kan sudah ada yang jawab kalau aslinya bukan Muhammadiyah kan? Buktinya setelah panjenengan ajak dia datang dan ikut Darul Arqam kan? Berani nggak Pak? Ngajak bupati untuk Darul Arqam? Saya tidak minta tuh bupati datang ya, tapi yang saya minta adalah Anda berani mengajak. Orang cuma ngajak nggak maksa kok. Iya kan? Jadi kalau ada yang besok tidak boleh ada orang Muhammadiyah. Ini filosofi gerakan ya. Tidak boleh ada orang Muhammadiyah mengatakan, mohon maaf Pak, saya sendirian di kampung saya ini minoritas, tempat saya sulit. Tidak. Justru itulah sejatinya Muhammadiyah. Kalau Anda 40 tahun hidup di satu tempat dan selama 40 tahun itu tetap minoritas, tetap dikucilkan, dan tetap tidak dipakai oleh masyarakat, maka meskipun Anda mengaku sebagai Muhammadiyah, sejatinya bukan Muhammadiyah. Kenapa? Karena Anda tidak bergerak. Filosofinya itu gerakan, bergerak. Berarti kalau Anda tidak bergerak, maka Anda sejatinya bukan Muhammadiyah. Saya ambil contoh ini, pernah saya ceritakan kalau tidak salah. Bapak Ibu sekalian, saya ini wakil ketua takmir masjid di Masjid NU. Sekarang belum dihapus namanya. Khotib tetap di masjid itu, imam terbaik di masjid itu, agak sombong. Buktinya sederhana, ketika saya datang para imam itu nggak mau jadi imam, pasti minta saya. Karena bacaan itu pancen paling aneh. Terpaling pinter bareng kita ya. Suatu saat saya dituduh, kenapa Pak Zuron tidak bermasyarakat? Kata siapa saya tidak bermasyarakat?
mana letak saya tidak bermasyarakat? Ketika ada ngantena siapa yang suka ceramah di situ? Pasti saya kan? Yang kedua, ketika ada urunan sopo sing paling akeh. Lu iya, Bapak Ibu, liyane 20.000 aku 21.000 kok. Sing penting paling akeh. Iya kan? Coba Bapak Ibu lihat saya gitu. Pulau urune paling akeh, pulau sekretaris RT, saya wakil takmir masjid di sini. Saya divisi pendidikan RW, saya katakan begitu. Iya kan? Tapi setelah itu saya tidak berhenti. Bapak Ibu sekalian, saya minta lazismu, tak telepon lazismu, tolong kirimi paket. Wong sing do nyuwara tak kincir kabeh. Yang nuduh siapa nih orangnya? Saya ambilkan, bukan punya saya, punya lazismu itu sembako berat sekali waktu itu 100.000 awal-awal saya hidup di sana. 100.000, Masya Allah, diterima dengan sangat baik. Apa komentar mereka? Ternyata orang Muhammadiyah ada yang baik juga ya. Selama itu juga. Iya kan? Apa kemudian kita ditolak? Tidak sama sekali. Jadi kalau Anda menjadi minoritas di suatu tempat dan Anda ditolak, bukan masyarakatnya yang salah, jenengan sing salah. Anda yang salah, bukan masyarakat. Emang masyarakatnya itu sudah zaman Nabi Adam ya begitu. Kenapa jadi masyarakatnya yang salah? Gitu kan? Begitu dia nuduh mengatakan loh, tapi kok Pak Zulon tidak 7 hari, jenengan itu 7 hari, aku 8 hari. Saya begitu kan? Kenapa tidak 40? Aku pantang 27 kayak gitu. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat lalu Anda katakan bid'ah, ya jelas salah. Itu bukan masyarakatnya, tapi cara kita, gitu kan? Mungkin baju mereka tidak harus pakai batik Muhammadiyah, tapi pikiran kita dipakai oleh mereka, itu namanya sudah Muhammadiyah. Karena filosofinya kita berbeda. Jadi jangan diam saja. Jangan diam saja. Waktu rapat takmir masjid begitu saya katakan, imam masjid kita kumpulkan karena saya wakil ketua, saya berhak mengumpulkan mereka. Rapat saya katakan, bapak-bapak mohon maaf, jenengan lengi mami elek. Sebelum mereka marah saya ngomong langsung, gak usah marah. Wong kula lengi-lengi ya ora nganggo nesu. Sak durunge nyaur, kula ngomong meneh. Pun pilihane jenengan tak warai. Saya datang ke rumah Anda atau Anda datang ke rumah saya. Ora ono sing wani nyaur. Ning ya ora ono sing mangkat ngaji. Tapi kan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sudah kita tunaikan. Jadi kalau ada imam jelek, ya kan? Lalu Anda mengingatkan alasannya rikuh ya Pak. Mboten wantun. Ingat Bapak Ibu, rikuh itu bukan syariat. Yang syariat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Rikuh itu bukan syariat. Nek mangke tersinggung, biasanya sing tersinggung malah berubah. Nah orang tersinggung itu biasanya malah tidak berubah, kan? Jadi tersinggung nggak apa-apa. Ya kalau Anda punya cara yang bikin orang nggak tersinggung, keren, lebih bagus. Jadi yang pertama kata Pak Jindar Tamimi, filosofi kalau Anda ingin melihat Muhammadiyah harus diawali dengan niatan ingin mempelajari Islam yang sebenarnya. Kalau tidak, Bapak Ibu hanya akan mendapati Muhammadiyah itu sebagai organisasi. Sangat berbeda. Organisasi itu hanya sekumpulan orang yang berada dalam satu tempat, itu organisasi. Tapi kalau gerakan, filosofi dasarnya adalah bergerak. Maka jika tidak bergerak, Anda tidak termasuk Muhammadiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, bertahan di Muhammadiyah itu adalah syarat yang kedua yang saya tuliskan. Itu adalah percaya diri dengan identitas. Ini coba buka nanti dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
Jadi saya menerjemahkan ayat itu wa qala innani minal muslimin itu adalah percaya diri dengan identitas. Identitas apa? Identitas sebagai seorang muslim, identitas sebagai Muhammadiyah. Apalagi kalau beda seperti ini, wah ini keren sekali. Besok lebaran beda kan kita? Ya. Itu nek perlu jenengan moro neng lapangan ke bareng-bareng karo ngibarne gendera Muhammadiyah. Wani betul Pak? Iya, dari rumah caranya. Bawa bendera masing-masing. Keren nih. Batiknya Muhammadiyah. Nek ujung nggo seragam Muhammadiyah sing ijo batik nasional gitu. Kalau pas Idul Fitri atau Idul Adha enggak ada ujungnya. Maksudnya silaturahim dulu. Iya. Kalau di tempat saya Idul Adha lebih ramai. Ada silaturahim ke rumah-rumah. Idul Fitri, oh yo pakai batik Muhammadiyah kan keren. Rombongan rono ini batik hijau kabeh. Iya kan? Itu kan identitas. Makanya perlu kalau ada tamu yang datang ke rumah panjenengan itu jangan dijamu dengan yang aneh-aneh. Pokoknya pertama kali masuk putar ke lagu Sang Surya. Bapak Ibu saya tidak berteori. Saya tidak berteori. Saya ngomong ini tak lakukan di rumah saya. Misalnya begini, ada takmir masjid yang bilang Pak Zuron besok ngimami sholat tarawih di tempat kita. Siap. Tapi saya Muhammadiyah dan 11 rakaat. Jenengan kurang mboten? Mboten, himpun. Tapi kan jelas, tidak perlu malu. Jelas ini, saya Muhammadiyah dan saya 11. Imami subuh ning kula ranggo kunut dengan purun mboten. Wah, mboten sah. Oke, tapi saya sudah sampaikan kalau saya Muhammadiyah. Itu percaya diri. Kerja di mana ini? Namanya apa? SD Muhammadiyah Bayar. Kerja di mana? SD Muhammadiyah Bayar. Orang saya sih. Perasaan jawab SD Bayar. Muhammadiyah ora krungu lho. Ini saja. Iya. Gimana Pak kalau guru-guru kita ketompo P3K didongake ben apik. Kumpulkan sebelumnya, ceramai. Jangan sampai setelah tidak di Muhammadiyah, nilai-nilai Muhammadiyah ikut hilang. Jadi jangan dimusuhi. Justru kumpul ke, hitungake, syukur-syukur dibisiki, ojo lali, nek gajian tetap le zakat nek lazim. Keren. Ini jenengan musuhi, nanti begitu keluar dia akan hilang nilai-nilai Muhammadiyah. Kita kan bilang emang boleh kangelan gampang kan? Mudah. Muhammadiyah ini sudah punya nama besar, ya santai saja. Berapapun orang akan pergi, maka sekian banyak orang akan datang. Santai saja. Pasti begitu. Tempat saya kehilangan profesor 2, pindah ke tempat lain. Oke, tiba-tiba 1 orang jadi profesor. Sekarang ada 7 orang yang semuanya akan jadi profesor. Enak saja. Tidak rumit. Jadi percaya diri dengan identitas itu sangat penting. Kalau tidak terus yang percaya diri terus siapa? Kalau kita tidak percaya diri dengan identitas lalu siapa? Maka yang kedua itu adalah tadi wa qala innani minal muslimin. Gitu. Nah, bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Mumpung kita akan Idul Adha berbeda. Biasanya di mana-mana kalau Idul Adha berbeda itu jamaah Muhammadiyah lebih banyak. Misalnya Idul Fitri kok bisa beda, kita duluan, pasti jamaah kita lebih banyak meskipun nggak usah pede. Wah, orang Muhammadiyah banyak. Enggak, kuwi wong ora betah poso. Rasa pede nek Muhammadiyah. Tapi kan main klaim saja. Coba Bapak ya, para NU mengatakan 149 juta penduduk Indonesia itu NU. Itu yang bilang Gus Yakub. Coba kalau kita tanya, Gus punya datanya? Enggak pasti. Cuman klaim doang. Tapi secara politik itu sangat berpengaruh.
Siapa 3 capres yang tidak berburu orang NU? Silahkan. Hanya persoalan klaim kan. Nah, orang Muhammadiyah ini nggak berani klaim. Oh sebentar, kalau mau klaim kita lihat yang ber-NBM sudah berapa. Sampai sekarang itu masih di angka 2 juta kalau ngitungnya yang ber-NBM. Padahal sing do ber-NBM kelas sebagian besar kuwi mergonya nyambut gawe ning Muhammadiyah kan. Iya loh. Kenapa tidak klaim? Makanya Pak Darusman di PDN tempat saya sekarang, siapapun orang yang beririsan dengan Muhammadiyah hari ini kita jadikan pengurus. Kenapa? Karena kadang-kadang orang Muhammadiyah ini merasa kalau nggak jadi pengurus nggak Muhammadiyah gitu. Belinya kayak gitu kan. Maka yang beririsan dari partai apapun kita masukkan, asal bukan di MPK aja. Kalau MPK SDI kan itu wilayah ideologis, tapi kalau LHKP itu urusan politik silakan. Tidak ada masalah. Jadi partai apapun tak lebokin di sana. KPU Bawaslu saya masukkan karena dia beririsan dengan Muhammadiyah. Biar secara populasi kita semakin besar. Tidak cuma main klaim, percaya diri Bapak Ibu sekalian. Jadi pede saja. Jadi Muhammadiyah ini pede, senang, bangga, enjoy saja. Tidak perlu takut meskipun minoritas. Kalau menjadi minoritas dan tetap tidak berkualitas, itulah problem. Mestinya menjadi minoritas harus berkualitas. Orang pasti akan butuh kita, Bapak Ibu sekalian. Sudah pasti. Sudah pasti rombongan rumah sekitar saya semuanya pasti yasinan tahlilan. Dulu saya pengen ngajar habis-habisan tuh yasinan tahlilan tuh. Mau tak babat habis, tapi kemudian saya urungkan. Kenapa? Bukan karena saya takut, tapi ternyata setelah saya lihat mereka tidak sholat. Mereka tidak sholat, sebagian tidak berpuasa. Berarti dalam akal pikiran mereka itu beragama adalah tahlilan, beragama adalah yasinan. Kalau itu saya babat habis, maka dia sama sekali tidak beragama. Jangan sembarang, meskipun kita tidak melakukan kan harus dihitung kayak gitu, harus dihitung betul. Nyatanya ini di sembako kita terang-terangan Bapak Ibu ning menika saking Muhammadiyah urun yura ditolak. Oh yo ditolak. Berarti kan fine kan? Tidak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Rumus bertahan di Muhammadiyah saya pakai rumusnya Pak Jumali. Wah, ini sederhana sekali apa? Mencintai. Orang yang sudah terlanjur mencintai itu, meskipun mengalami 1000 kekecewaan, akan menemukan satu sebab untuk tetap bertahan. Yang terlanjur mencintai itu, meskipun mengalami 1000 kekecewaan, akan menemukan satu sebab untuk tetap bertahan. Bapak Ibu kadang-kadang jengkel kok ning Muhammadiyah. Delok menungsane pating penali, program ramlaku-laku do males, marah kan kadang. Tapi kenapa kita memilih bertahan? Pasti ada sebuah sebab kenapa tetap seperti itu. Itu namanya orang yang terlanjur mencintai. Jenengan berpasangan hidupnya jenengan kan yo jane yo mangkal barang. Wong bapak-bapak kene lunga metu weruh cah cilik ngono kelingan anake kok. Nek weruh bojone wong liya ora kelingan. Tapi kenapa memilih bertahan? Karena mencintai. Nah, alasan rauno liyane iki aja diserok-serok. Bahwa itu kenyataan ini aja diketok-ketokke gitu kan. Maka prinsipnya jangan seperti penjual buah. Makin lama makin busuk dan pahit. Tapi berprinsip seperti seorang arkeolog.
makin tua makin bernilai. Tapi jangan bayangkan pasangan Anda sebagai pendapur bakal, bukan? Maksud saya prinsipnya seperti arkeolog, makin tua makin bernilai kan? Ya kan, sama. Semakin lama di dalam Muhammadiyah maka semakin mencintai. Meskipun kita mengerti betul boroknya di sana, kekurangannya di sana, iya kan? Nyebelinnya di sebelah sana dan seterusnya pasti ada. Tapi rasa mencintai itu yang menjadikan kita itu bertahan. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan aku titipkan Muhammadiyah kepadamu? Pasti karena rasa cintanya dia terhadap Muhammadiyah. Jangan sekali-kali engkau menduakan Muhammadiyah. Itu kan kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan yang menarik, suatu ketika Haji Ahmad Dahlan ini sedang ngajar di sekolah Belanda, ada seorang utusan istrinya datang. Kiai, anakmu sakit parah, panas, kondisinya kritis. Lalu pulang. Iya kan? Pulang, kemudian didoakan. Setelah itu berangkat. Sebelum berangkat dia mengatakan kepada walidah, jika anakmu sembuh, jangan pernah berpikir bahwa gara-gara aku pulang dan berdoa. Dan jika anakmu ternyata mati, jangan pernah berpikir karena tidak saya tungguin. Wes ngono tok, tinggal nunggu meneh. Mulang meneh. Dalam rangka membesarkan Muhammadiyah pada waktu. Masih ingat enggak Siti Hajar ketika ditinggal di Makkah? Ibrahim tidak berpesan apapun. Langsung naik onta, jalan. Dikejar nih sama Hajar kan? Aku mau tinggal dewi. Pertanyaannya begitu. Ini serius ditinggal. Ibrahim tidak menjawab, dia hanya nangis. Jalan lagi, disusul lagi sampai peristiwa itu 3 kali. Baru yang keempat, Hajar itu semacam mendapatkan ilham dari Allah dalam hatinya. Lalu dia bertanya, ya suami Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru dijawab oleh Ibrahim, iya. Baru Hajar mengatakan, saksikanlah, aku termasuk golongan orang-orang ini. Jadi kalau bapak-bapak mau pamit keluar itu bilang saja, ini misi Muhammadiyah. Itu saja. Ini misi Muhammadiyah. Kalau misi Muhammadiyah berarti misi agama kan? Paling mending dijawab rasa mulai sisa. Itu kan rasa cintanya luar biasa. Saya tidak membayangkan orang-orang the founding fathers-nya, the founding parents-nya Muhammadiyah atau as-sabiqun al-awwal. Muhammadiyah di awal itu cerdas yang luar biasa. Coba Bapak bayangkan, Kiai Sujak itu sudah punya mimpi sejak sekitar 1920-an bahwa dia harus punya perguruan tinggi. Negara belum ada, ya kan? Kiai Dahlan kan sudah mendirikan rumah sakit di ujung kehidupannya dia kan, 1922 dan 1923 awal. Karena sekitar 1 atau 2 bulan pasca meresmikan rumah sakit kedua di Surabaya, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Kan meninggal pada bulan Februari Kiai Dahlan di usia sekitar 56 tahun. Dahlan tidak pernah mengatakan kepada orang-orang yang pergi ke dukun itu dengan kata-kata musyrik, bid'ah, sesat, tidak. Tapi dia dirikan rumah sakit sehingga orang itu nalar dengan sendirinya kalau sakit itu bukan ke dukun tetapi datang ke rumah sakit. Dia menyelamatkan akidah seseorang, menyelamatkan akidah masyarakat tanpa mengatakan mereka itu sesat, kafir, musyrik. Tapi didorong dengan secara alamiah, orang kemudian menjadi paham bahwa sakit itu bukan ke klinik tetapi ke enggak. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh generasi hari ini kan. Coba Bapak Ibu saya tanya, visi sekolah kita ini apa? Apa Ustaz? Visi sekolah kita, tagline-nya apa?
Islam? Kenapa di spanduknya tidak pernah bikin membuka kelas lintas agama? Sejak kapan Muhammadiyah anti dengan non-Islam? Anda bayangkan, Kiai Dahlan mendirikan rumah sakit, 2 rumah sakit, satu di Jogja, satu di Surabaya. Semua dokter dan perawatnya Kristen dan tidak dibayar. Kok mereka mau? Berarti radius pergaulannya Kiai Dahlan ini dahsyat. Tapi apakah menjadikan Dahlan menjadi Kristen? Tidak sama sekali. Apakah Dahlan lupa perjuangannya untuk pemurnian akidah? Tidak sama sekali. Dia ngerti kalau ini wilayah muamalah, ini wilayah akidah. Tidak boleh dicampur. Kemarin di kampus saya kita adakan Baitul Arqam lintas agama. Karena mahasiswa kita ternyata yang non muslim banyak, kita kumpulkan. Kita ajari itu apa paham agama menurut Muhammadiyah, apa itu ibadah sesuai tartib, meskipun mereka nggak sholat. Bahkan ada satu mahasiswa namanya Ari Winarno, mahasiswa saya ini, dia mata kuliah saya AIK itu nilainya paling tinggi, padahal dia seorang Kristen. AIK dia 97. Yang Islam itu paling 70 sih. Karena rasa ingin tahunya tentang Islam dia tinggi, saya melihat prosesnya. Sambil diam-diam saya doakan semoga suatu saat kau masuk Islam kan? Mana mungkin orang-orang Kristen, Hindu, Buddha membaca Islam dengan cara membaca kitab suci kita? Enggak. Mereka membaca Islam itu adalah dari perilaku kita. Lah kalau kita tertutup dengan mereka, berarti mereka akan menganggap bahwa Islam adalah kelompok agama yang tertutup. Itu dulu waktu IMF ada anak bimbingan konseling ikut Darul Arqam dasar. Lalu saya dihajar rame-rame dengan teman-teman Solo. Wah, peradilan IMF Magelang harus direvisi. Enaknya saja dia bilang gitu. Saya jawab, sudah situ sini aja lihat proses. Kalau gara-gara satu orang itu kemudian instrukturnya jadi pastor semua, oke, kamu revisi. Tapi kalau gara-gara Darul Arqam lalu dia menjadi Islam, kira-kira apa? Saja mereka. Kan bukunya Pak Mukti yang ya Kristen Muhammadiyah itu kan, ya, itu kan sebenarnya menceritakan kalau di Indonesia Timur mayoritas non Muslim, 70% mahasiswa kita itu non Muslim. Yang nyanyi lagu Sang Surya itu penyanyi gereja. Jangan mengkaitkan itu kepada sesuatu yang berhubungan dengan akidah, bukan itu sosial. Itu wujud keterbukaan Muhammadiyah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keren. Kalau kata Pak Tafsir, Muhammadiyah itu ormas Islam yang irisan pemikiran keagamaannya paling lengkap dibanding yang lain. Coba, enten ngomong Muhammadiyah sing tahlilan, ada enggak? Ada. Muhammadiyah nih PDI banyak. Muhammadiyah tapi PKS banyak banget. Muhammadiyah tapi Salafi banyak kan? Iya kan? Muhammadiyah NU banyak banget. Banyak banget itu. Banyak banget. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa irisan pikiran keagamaan kita ini sebenarnya banyak diterima oleh banyak pihak. Nah, menyamakan mereka tidak mungkin, tetapi menyatukan dalam satu frekuensi itu cerdas kalau bisa dilakukan. Lalu yang ke berapa ini tadi? 4 sekarang ya. Saya ambil kata-kata ini dari Pak Malik saja. Bukan kata-kata saya ini. Ini terminologi agama yang sudah biasa kita dengar. Tetapi saya ambil ini ketika beliau datang ke Magelang,
kenapa orang-orang seperti Pak Abu itu awet? Kan ngerti sih Pak? Ya Bu Baida itu sekarang usianya hampir 90 tahun dan masih sehat. Tokoh Muhammadiyah Makmur. Dia katakan ini, kenapa orang-orang seperti Pak Abu ini awet meskipun sudah lama berjuang di Muhammadiyah? Karena ada energi ikhlas. Bapak Ibu harus catat ya, ikhlas itu bukan hubungan manusia dengan manusia. Ikhlas itu hubungan manusia dengan Allah. Kalau ikhlas itu dimaknai hubungan manusia dengan manusia, orang Muhammadiyah itu banyak yang keluar dari Muhammadiyah. Kenapa? Ya sing delay kok kan banyak kan harus kita ambil kan, ada kan orang Muhammadiyah nyebelin yang menjadikan kita marah, menjadikan kita nggak enjoy, tidak nyaman di satu tempat, kan kita sering ketemu kayak gitu. Tapi ketika ikhlas dimaknai sebagai jejaring koneksi antara makhluk dengan Tuhan, maka apapun yang diperbuat manusia itu bagi dia selesai, aman saja. Kalau Anda digaji sebagai pekerja di sini, sebagai guru atau karyawan di sini, kemudian jumlahnya tidak banyak, terus jenengan ngedumel, protes misalnya, kenapa kesejahteraan tidak naik-naik, yang naik kenapa malah darah tingginya misalnya gitu. Maka itu tidak bisa serta-merta dijawab, jangan begitu, tolong yang ikhlas, bukan, nggak ada hubungannya. Gaji sedikit dengan keikhlasan nggak ada hubungannya, itu hubungannya adalah kemampuan lembaga. Yang Anda emang nggak boleh nuntut. Kenapa nggak boleh? Bukan karena ikhlas, mau dituntut pun ya segitu, itu loh maksudnya. Nggak bisa ngapa-ngapain emang situ. Ikhlas adalah kalau Anda menerima segitu bukan berarti cukup, sebenarnya kurang. Tapi Anda memilih bisa mengendalikan diri, itu berarti koneksi Anda dengan Allah. Ini kan ada guru TPA misalnya, ulang TPA sebulan, terus jenengan sebagai takmir masjidnya mengatakan mohon maaf, sengaja tidak kami gaji karena takutnya kalau kami gaji itu mengurangi keikhlasan panjenengan. Kuwi jenenge ana guru TPA diantemi karo ikhlas ya. Enggak ada hubungannya itu ya. Enggak ada hubungannya. Sering kita menghubungkan begitu padahal maksa itu. Enggak ada hubungannya. Ikhlas itu biarkan urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah profesional. Melayani secara profesional. Kemarin saya ngisi di SMP Muhammadiyah Kajora. Bapak bisa tanya, di sini SPP-nya berapa? 800 per bulan. Iya, Itu untuk yang mondok. Iya. Kalau yang nggak mondok, Kalau SD 100, yang tertinggi 100. tertinggi 100. Kalau yang nggak tinggi berapa Pak? Yang dari bawahnya ada 80, ada 90. Padahal panjenengan ngajari mereka menuju jalan benar menuju akhirat 100.000. Itu kan yang zalim wali muridnya. Dan yang lebih zalim adalah sekolahnya. Kenapa mengambil kebijakan murah? Tapi nanti keberatan, provokasi jenengan saja yang kurang pintar. Gak mungkin Pak menuju akhirat dihargai 100.000, kurang ajar. 800.000 itu Pak Darusman terlalu murah. Pendidikan itu harus mahal. Cuma masalahnya sih harus bayar sopo, panjang gue sih. Semua bayar angel ya. Angel gue Pak. Caranya kumpulkan wali muridnya, diprovokasi sebaik mungkin. Saya pamernya ke mereka begini Pak Bapak Ibu. Pamernya ke mereka nih. Coba Bapak Ibu siapa yang biaya putranya lebih mahal daripada putra saya? Saya tanya dulu kepala sekolah berapa? 50.000 paling mahal. Masih hebat sini Pak? Sana 50.000. Itu saja klaster tadi. Ada yang paling rendah 20.000. Gue dicicil
nyicil 12 bulan pisan. Lalu saya tanya ke para wali murid, Bapak Ibu, saya harus mengeluarkan tidak kurang dari 1,5 sampai 2 juta setiap bulan. Tapi siapa di antara Bapak Ibu yang lebih kaya dari saya? Nah, kamu mulai diam, Bang. Lalu saya tanya, kenapa saya lebih kaya dari Bapak Ibu? Karena Allah tahu pengeluaran saya lebih besar dari Bapak. Kalau Bapak Ibu mengeluarkan untuk putranya, mintalah kepada sekolah yang lebih besar. Karena itu pintu masuk rizki yang lebih besar yang akan datang ke rumah Bapak Ibu. Berhasil. Kepala sekolahnya diprotes, naikkan SPP. Mantap. Iyalah, diajari hafalan Quran ya, diajari ibadah, Anda tanamkan nilai-nilai apa, itu tidak sebanding dengan apa. Maka jangan bilang bahaya investasi lah. Kalau investasi itu kan akan kembali. Tapi kalau membayar habis uang mereka. Meskipun awal-awal saya gergesi juga sih. Awal-awal ngerasa ini gergesi sebelum saya berhasil mengubah mindset itu, dan itu bukan teori Bapak Ibu sekalian. Itu fakta dan saya melakukan. Saya melakukan tak bayar tenang, saya anggap itu investasi dan Tuhan datangkan sesuatu sebagai pengganti. Sekarang panjenengan tinggal meyakinkan orang tua wali murid itu. Bukan berat kok, mereka udut bedino yang kuat yang bayarnya tadi kan. Iya kan? Coba udut itu kan, itu kalau di total setiap bulannya kan dahsyat itu. Membayar SPP enak banget. Nah, SMP Mutual tempat saya itu Bapak Ibu sekalian, dulu SPP-nya 60.000 Pak. 60.000 itu nyari 60 orang nggak bisa. Sekarang 1.300.000. Mau nyari 7 kelas itu merembe lah. Dia cuma diam saja, sekarang dapat 7 kelas. Sekarang pusing karena kelasnya kurang. Tapi kalau panjenengan tanya SMP Mutual kelebihannya apa Pak Junon? Saya juga nggak tahu apa ya kelebihannya. Meskipun saya dulu yang mengembangkan SDM-nya, saya 1 tahun itu guru-gurunya kita workshop hampir 2 minggu sekali. Workshop apa wae pokoknya. Apa dia kegiatan kayak gini Pak? Ini 2 minggu sekali selama 1 tahun. Dari mulai Darul Arkom, Baitul Arkom, workshop tata ruang, workshop metode pembelajaran, workshop kurikulum, workshop apapun, workshopkan. Nanti pokoknya ramu masalahnya boleh-boleh masalah. Dan bisa di workshopkan hanya untuk mengubah mindset. Ketika ditanya para orang tua wali, kenapa menyekolahkan di sini? Pelayanannya bagus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia hanya jual pelayanan. 1 tahun kita hajar mereka bareng-bareng, guru dari sekolah-sekolah sampai gurunya itu hanya mampu mengubah bagaimana cara dia melayani orang. Dan itu sudah lebih cukup untuk mendatangkan 7 kelas lebih. Selesai. Tertulis bolehlah unggul Islamiyah. Iya, kuwi mek carane wong tua tekon kuwi definisine apa ya dengan bingung kok. Paling ya jawab serasa kok yang tekon kuwi. Iya kan? Itu kan kebutuhan kalau ditanya asesor, bukan kebutuhan ketika ditanya masyarakat. Masyarakat itu butuhnya kalau Anda layani dengan baik selesai. Dan itu butuh effort dan energi keikhlasan yang tinggi. Jadi melayani tanpa tapi itu kan ikhlas. Ini kan begitu. Itu dasarnya luar biasa. Ini yang keempat, yang terakhir. Sudah jam 2 kan? Tadi mulainya 1:30 kan? Iya. Selesai 1:30. Oh, 10 menit lagi. Oke, pas nih. Saya sering menyebut dengan istilah hawariyin, tapi saya tambahin nisme.
sebagaimana logo Muhammadiyah. Nah itu jumlahnya berapa itu? 12. 12 itu apa maknanya? Awan. Salah kabeh. Apa yang benar? Diambil filosofinya dari 12 murid Nabi Isa, namanya kaum Hawariyin. Kalau kita mengikuti sifat mereka, saya sebut dengan Hawariyinisme atau Hawariyin. Yang dia punya 3 sifat utama. Satu adalah pengorbanan. 2, semangat pantang menyerah. Yang ketiga adalah loyalitas. Bapak Ibu jenengan punya 3 sifat ini, urusan selesai. Lembaga ini pasti sangat besar. Satu, jiwa pengorbanan yang tinggi. Coba bayangkan, kalau ada orang diajak berkegiatan Muhammadiyah hari Minggu kok mengeluh, berarti mu'alaf Muhammadiyah. Ya emang Muhammadiyah itu punya waktunya Minggu. Jangan dikatakan itu kan hari keluarga, Ustaz. Saya tanya di Bapak Ibu yang terbiasa berminggu dikatakan hari keluarga, yakin kehidupan panjenengan lebih baik dari saya? Kayaknya sama aja kan? Saya ketemu istri di rumah hari Minggu itu paling 8 bulan sekali. Baik-baik saja. Dia tidak pernah mengeluh kenapa kita nggak punya hari keluarga. Enggak, kita punyanya hari bermuhammadiyah. Selesai. Apa jenengan yang setiap minggu itu mengatakan hari keluarga kemudian istrinya membolehkan panjenengan nikah lagi? Enggak juga kan? Monggo lho Pak, nikah. Nikah. Kok parah nih kabeh. Ada yang begitu? Ada sama kan berarti? Iya kan? Apa kemudian panjenengan yang merasa hari minggunya itu untuk keluarga lalu semakin dekat dengan Tuhan? Rasanya biasa-biasa wah. Yakin mainnya lebih jauh dari kita-kita? Enggak juga kan? Enggak juga. Itu. Dan itu butuh namanya jiwa pengorbanan. Masya Allah. Sederhana sekali. Yang kedua, Hawariyin itu adalah punya sifat semangat pantang menyerah. Bapak Ibu sekalian, biasanya di awal-awal itu oke, tapi menjelang pertengahan, apalagi menjelang akhir, biasanya energinya sudah habis. Maka butuh dipompa, semangatnya luar biasa. Saya dulu terinspirasi, ada seorang anak IMM namanya Gianti Andriana, sekretaris IMM Magelang. Ketika IMM lesu itu dia datang, dia sebagai sekretaris, dia bilang gini sama ketuanya, Mas Said, saya mestinya bulan ini menikah, kata dia. Tapi saya katakan pada suami saya, tolong tunda pernikahan saya, pernikahan kita 1 tahun yang akan datang, karena saya harus menyelesaikan amanah saya sebagai sekretaris IMM. Yang jenengan saya gelem tunggu 1 tahun, yang tidak silakan cari yang lain. Dahsyat. Semua energi organisasi mendengar nih pengorbanan anak ini, dia menunda pernikahannya, semua tergerak. Saya terus terang ya, wilayah ini nggak bisa juga, berat itu. Saya menunda menikah untuk yang kedua kalinya, wah misalnya. Gak mungkin juga soalnya ini. Wadah. Itu kan butuh jiwa pengorbanan dan semangat pantang menyerah. Dan yang ketiga adalah loyalitas. Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah, saya masih ingat betul kata-kata Hasan Al-Banna. Jika sebuah organisasi itu tidak dihuni oleh orang-orang yang siap mati-matian memperjuangkan di dalamnya, maka organisasi itu akan mati secara perlahan dan dengan cara yang sangat mengenaskan. Maka kebutuhan akan loyalitas terhadap persyarikatan itu tinggi.
Loyalitas itu tidak dimaknai ketergantungan kepada orang, tetapi ketergantungan kita kepada visi dan gerakan. Jadi bukan kepada manusianya, tetapi kepada visi yang diusung oleh Muhammadiyah. Kalau nanti kepada manusianya, wes toh, orangnya itu bikin kecewa panjenengan, jenengan pasti keluar dari Muhammadiyah. Tapi kalau Anda melihat Muhammadiyahnya, meskipun menungsoane iki macam-macam bentuknya, Anda akan tetap. Itu pilihannya. Dan itulah loyalitas. Sekolah ini tanpa loyalitas panjenengan tidak akan berkembang. Meskipun sebagian mungkin masih terpaksa. Rumusnya sederhana Bapak Ibu. Kalau Anda datang ke sini, kira-kira terpaksa atau ikhlas? Oke, tak anggap jawabannya juga. Sing terpaksa itu tetap di sini atau pulang? Di sini. Yang ikhlas di sini atau pulang? Di mana di antara keduanya itu yang lebih menikmati suasana hari? Yang sama. Jenengan di Muhammadiyah terpaksa kok yo ning kono, ikhlas yo ning kono, maka selamat menikmati ketersiksaan bagi mereka yang terpaksa. Iya kan? Gajiannya tanggal berapa, Pak? 30. Setiap tanggal 30 kok isinya pengen istighfar baik. Terus stroke gajinya baris stroke tenang. Misalnya kan? Itu berarti ada energi keikhlasan yang bermasalah, loyalitasnya bermasalah. Kenapa? Mestinya kalau Anda istighfar berkali-kali hanya bertahan cukup 1 bulan. Di bulan berikutnya Anda harus mencari yang lain yang kira-kira bisa menggembirakan panjenengan. Kan begitu. Istighfar nih kok 15 tahun. Terus selama 15 tahun ini ngapain gitu kan? Ya itu lah mau ben kata-kata istighfar. Oh berarti apa lah ya? Biar banyak-banyak istighfar. Oke, saya kira itu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulfan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau disampaikan atau pendapat atau mau sharing, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Ustaz Zulfan yang bagi saya pribadi Pak, ini dengan yang disampaikan di awal itu menjadi penambah energi semangat bagi saya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang kalau mungkin teman-teman masih ada lah, tinggal di lingkungan yang masih banyak lah, yang baik Muhammadiyah maupun yang bukan Muhammadiyah tapi mikirannya mungkin sudah seperti Muhammadiyah. Saya itu orang, saya mendatang Pak, di desa saya itu mendatang dulu yang melamarkan saya juga Pak Darus kepada itu. Jadi awal mungkin juga menjadi pengalaman buat teman-teman juga. Saya pernah viral ke sekarang banyak itu di pengajian kan oleh Ustadz yang sana, gara-gara saya mungkin dulu kalau di sana kan tradisinya kalau akikah itu kan pakai benteng ya Pak. Saya kan supaya mengundang pas pulang juga, tapi saya tidak menggunakan benteng itu. Saya sampai diviralkan sedesa, mungkin ini ajaran yang sudah biasa nih, saya ngetok apa rambut itu kiai itu juga ada, ini zaman dari itu sudah sampai viral. Gara-gara saya ketika khutbah Jumat berlangsung saya agak telat datang, terus saya sholat tahiyatul masjid juga jadi hal yang viral itu sudah. Tapi perlahan-lahan saya mendekati. Ketika diundang juga yang ini yang viral juga Pak, mungkin kalau diundang yang tahlilan biasanya saya memang tidak pernah datang. Tapi saya memang waktu itu berusaha mencerminkan apa yang sebenarnya perkembangan Islam sebenarnya seperti itu. Ketika yang itu Pak yang tidak diundang itu, saya memang mendatangi orang yang sudah 3 kali nyata-nyata Pak itu. Setiap dia ada acara itu datang ke saya, tapi saya memang tidak pernah datang. Akhirnya saya setelah ke rumahnya, saya sampaikan ya terima kasih selalu diundang walaupun saya memang nggak pernah datang. Tapi saya menyampaikan alasan karena memang biasanya itu kalau yang namanya tahlilan ya yasin itu kan waktu maghrib Pak. Nanti nabrak waktu isya, bahkan itu bisa mengalahkan, seakan-akan lebih penting acara itu daripada jamaahnya. Nah, ketika itu
saya sampaikan adalah ya akhirnya jadi yang ngono ya masuk sing bener ya seperti itulah, karena memang kenyataannya memang ketika acara-acara itu ya menabrak maka nanti alasannya sholat masih bisa. Nah saya berprinsipnya seperti itu dengan alasan tidak, saya memang tidak mematikan dengan kaki Pak bahwa ini yang salah, masa ibadahnya dikalahkan, tapi saya memberikan contoh alasannya ya karena saya ingin selalu berjamaah di masjid, apalagi kalau mendengar mbah kiainya yang tua, yang azan, yang imami, sementara kita di sini lagi makan-makan, ya, artinya jam 5. Yang berikutnya di masjid Pak, ini ketika yang memahamkan untuk yang merubah Pak, alhamdulillah ya mungkin bukan karena saya, tapi mungkin juga alhamdulillah mungkin juga menjadi dari yang lain. Saya melihat sebelum saya ada di situ Pak, tadi ke jamaah itu kalau datang jamaah telat itu pokoknya selera milih sopnya itu bisa mau sana, mau sini, mau sana. Tapi saya tidak pernah berkomentar, terus akhirnya setiap saya datang jamaah walaupun ada yang di sana, di kanan, di kiri, saya selalu di tengah karena memang itu yang disunahkan seperti itu. Nah lama-lama itu Pak seperti itu akhirnya menjadi kebiasaan, sekarang sudah diikuti siapapun yang datang ke ya dari tengah. Sampai saya datang ke Pak Kiainya Pak untuk diberikan pemahaman kepada teman-teman yang di sini bahwa Bapak menyusun saum itu seperti apa itu pernah saya soalnya seperti Kiai seperti itu. Nah, yang paling awal itu yang pertama Pak, karena mungkin tahu Pak, karena saya dilamar ke dulu Pak Darus pakai mobil SD Muhammadiyah, jadi orang sudah tahu kayak gitu jadi Muhammadiyah itu, sampai calon tua saya harus berkonsultasi kepada kiainya, boleh nggak ini aku mau punya mantu orang Muhammadiyah, tapi alhamdulillah kiainya karena dulu alumni SMP Muhammadiyah butuh dekat rumah saya itu, asal sih belum sholat, asal mungkin bumbung bapak saya terima saja. Nah tapi ada juga ungkapan yang saya mau ngobrol ke rumahnya, nanti naik di sini ya jangan seperti langsung meminta-minta ya mas, oh nggak dengan dia loh, itu juga pernah baru ibaratnya saya baru 1 minggu sudah langsung disentuh seperti itu. Maka apa yang disampaikan oleh saat tadi bagi saya menjadi kita untuk percaya diri Bapak Ibu realitas, dan insya Allah penerimaan masyarakat itu berlahan sesuai dengan perilaku lah Bapak Ibu. Makanya apa namanya, saya juga meniru tadi Pak yang embel-embel yang setiap tahun sekali kan dari sekolah sudah ada program klasismu yang itu. Memang saya selalu meminta pokoknya 20 saya minta setiap tahun, karena ya itu kita memang untuk membagi yang kepada saudara tangga seperti itu. Nah yang mungkin yang memang belum bisa saya lakukan Pak, mungkin kalau misalkan menjadi taklim masjid atau mungkin jadi RW, karena memang di desa saya itu mungkin nuansa apa saya kalau menggeser dari taklim itu menurut saya berdasarkan pengalaman kayaknya pasti karena mungkin setelah kiai Pak ini seperti yang jadi imam yang jadi lalu seperti itu. Nah kemudian kalau untuk RT saja itu ada pemilihan ya kayaknya mungkin apalagi saya tidak berdatang, tapi mudah-mudahan ya tetap menjadi penyemangat bagi saya setelah mendapatkan dari Ustaz, mungkin tidak ditambah solusinya atau mungkin tambahan biar saya juga bisa lebih detail lagi Pak, dalam artian ya kalau selama ini ya saya sudah kalau PD ya PD saya biasa keluar pakai seragam mobil ya biasa, cuma memang untuk seperti yang terjuran lakukan yang lebih keras tadi memang belum pernah, karena memang ya istilahnya saya pendatang dan relasi belum pernah teman. Ada satu yang awal-awal saya mengajak memikir ini sudah bisa saya ajak bergerak, tapi itu MTA Pak, tapi lama-lama dia sudah jarang muncul. Jadi dulu saya sudah menggadang-gadang wah ini bisa diajak bareng-bareng ini, tapi ternyata melorot sendiri. Nah mungkin ini sebagai bentuk saya apa ya Pak, menciptakan pribadi saya untuk di lingkungan yang juga mudah-mudahan menambah semangat dari apa yang sudah sampaikan. Nah mungkin tambahannya Pak, bagaimana mungkin kita bisa ya mengelingkan, mungkin bisa lebih perannya kita lebih luas tanpa harus tadi dengan pendekatan yang apa ya keras dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sharingnya tadi ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Cukup ya? Sedikit pengulas tadi dari tidak perlu ditanggapi kan Pak?
Ya, sedikit pengulas tadi yang sudah disampaikan dari yang luar biasa dari Bapak Sunan mengenai aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Jadi mungkin kurang lebihnya menjadi penggerak atau menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah itu ada beberapa hal yang harus kita kuatkan lagi. Mungkin di antaranya bagaimana kita ingin memahami Muhammadiyah, yaitu harus memahami dulu Islam yang sebenar-benarnya, kemudian percaya diri dengan identitas sebagai seorang Muslim Muhammadiyah. Kemudian tadi ada yang rumusnya yang mungkin sangat disukai sama Bapak Ibu ya, mencintai ya tadi ya. Rumus bertahan di Muhammadiyah itu adalah mencintai, kemudian rasa ikhlas, yang terakhir itu ada hawarisme yang terdiri dari tiga sifat: pengorbanan, semangat pantang menyerah, kemudian loyalitas. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk acara Darul Arqam pada hari ini sudah memasuki acara akhirnya. Tapi sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang akan sampaikan untuk besok hari. Insya Allah besok di sini akan diadakan penyembelihan hewan kurban. Tapi sebelumnya akan dilaksanakan sholat Idul Adha terlebih dahulu. Jadi untuk persiapannya itu insya Allah dimulai pukul 6 pagi Bapak Ibu. Jadi untuk semua panitia kurban diharapkan untuk bisa hadir tepat waktu untuk mempersiapkan sholat Id dan penyembelihan hewan kurban. Saya ulangi lagi, untuk persiapan sholat Id besok kita pukul 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi dimohon untuk para panitia silakan bisa hadir tepat waktu. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada tambahan.